Halo sahabat Mochi, kali ini kita bakal ngebahas beberapa informasi menarik dari dunia sepak bola tanah air. Mulai dari Timnas U17 yang menggelar training camp di Bali, rencana uji coba Piala Merdeka untuk Timnas U17, hingga kabar baik dari Matthew Baker yang akhirnya menjalani debut bersama tim senior Melbourne City. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Karena dukungan kalian berarti banget buat perkembangan channel ini. Tim nasional Indonesia U17 terus mematangkan persiapan jelang tampil di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada tanggal 3 hingga 27 November mendatang. Setelah dipastikan lolos ke ajang tersebut, PSSI bersama tim pelatih yang dikomandoi oleh Nova Arianto langsung bergerak cepat menggelar pemusatan latihan (TC) di dalam negeri. Meskipun dilakukan di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali, TC ini tetap berlangsung dengan standar tinggi dan disiplin yang ketat. Nova Arianto menekankan bahwa setiap pemain harus menjalani latihan dengan serius, karena performa di sesi latihan sangat menentukan peluang mereka untuk dibawa ke Qatar. TC dimulai sejak 7 Juli dan akan berlangsung hingga 6 Agustus 2025. Dari total pemain yang mengikuti pemusatan latihan ini, hanya 30 pemain terbaik yang akan dipilih untuk melanjutkan ke fase uji coba internasional. Setelah TC selesai, Timnas U17 dijadwalkan menjalani laga uji tanding melawan sejumlah peserta lain dari turnamen Piala Dunia U17. Sebagai bagian dari adaptasi dan penguatan strategi tim. Selain aspek fisik dan teknik, tim pelatih juga memberikan fokus besar pada penguatan mental, taktik transisi dari menyerang ke bertahan, dan kerjasama antar lini. Seluruh pemain dilatih agar bisa membangun serangan secara efektif, sekaligus bertahan secara disiplin dalam situasi pertandingan. Menariknya, Coach Nova juga mempersiapkan tim dalam hal atmosfer pertandingan yang khas Piala Dunia U17, di mana FIFA biasanya menggelar pertandingan secara serentak di beberapa lapangan terbuka. Oleh karena itu, sesi latihan di Bali dibuat menyerupai suasana tersebut. Salah satunya dengan simulasi pertandingan tanpa penonton dan lapangan terbuka bersebelahan, sebagaimana yang akan dialami tim di Qatar nanti. Sesi kali ini dipusatkan di Kompleks Latihan Bali United yang memiliki banyak lapangan berstandar internasional. Hal ini memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan sistem turnamen yang mengharuskan pemain bermain di tengah banyak aktivitas dan tim lain yang juga berlatih dan bertanding di sekitar mereka. Dalam rangka mempersiapkan Timnas Indonesia U17 jelang tampil di ajang Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November, PSSI akan menggelar turnamen bertajuk Piala Kemerdekaan pada 9 Agustus mendatang. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara dan akan menjadi ajang uji coba penting bagi skuad Garuda Muda yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali di bawah arahan pelatih kepala Nova Arianto. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan bahwa Piala Kemerdekaan memang sengaja disiapkan sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju turnamen dunia. Menurutnya, ajang ini bukan sekadar perayaan kemerdekaan, tetapi juga sebagai momentum pembuktian bahwa tim muda Indonesia siap bersaing di level tertinggi. Adapun peserta Piala Kemerdekaan 2025, selain Indonesia U19, akan diisi oleh tim dari Afrika Selatan, Panama, dan Tajikistan. Negara-negara peserta ini dipilih berdasarkan karakteristik calon lawan Indonesia di grup H Piala Dunia U17 mendatang, yakni Brasil, Honduras, dan Zambia. Dengan begitu, laga-laga uji coba di Piala Kemerdekaan diharapkan bisa memberi gambaran taktis dan ritme permainan serupa dengan yang akan dihadapi pada November nanti. Lebih lanjut, terkait pemilihan venue di Sumatera Utara, Erick menyampaikan bahwa PSSI ingin memberi kesempatan kepada daerah-daerah di luar Pulau Jawa untuk menyaksikan langsung penampilan Timnas Indonesia. Apalagi, Stadion Utama Sumatera Utara telah mengalami renovasi dan kini memiliki fasilitas lengkap serta layak untuk pertandingan level internasional. Kabar menggembirakan datang dari salah satu talenta muda masa depan Timnas Indonesia, Matthew Baker. Pemain muda berdarah Batak ini akhirnya mencatatkan debut resminya bersama tim senior Melbourne City. Pemain berusia 16 tahun itu dipercaya tampil sebagai starter dalam laga babak 32 besar Piala Australia 2025 menghadapi Apia Leichhardt. Kepercayaan ini tentu menjadi pencapaian besar bagi seorang pemain muda yang tengah meniti karir di level profesional. Sayangnya, debut tersebut belum membuahkan hasil manis. Melbourne City harus tersingkir dari ajang Piala Australia setelah kalah dengan skor 2-0. Kekalahan ini sekaligus menghentikan langkah mereka di kompetisi domestik tersebut untuk musim ini. Meski begitu, debut Baker tetap menjadi catatan positif. Penampilannya sebagai starter di usia yang masih sangat muda menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar dan kepercayaan tinggi dari pelatih. Langkah ini bisa menjadi titik awal yang membuka jalan bagi menit bermain lebih banyak di kompetisi reguler, baik di liga domestik maupun ajang lainnya. Matthew Baker sendiri selama ini telah menjadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia karena latar belakangnya sebagai pemain keturunan yang punya peluang untuk membela timnas Garuda di masa depan.
Keberhasilannya menembus skuad senior Melbourne City tentu memperbesar harapan publik tanah air agar ia bisa segera bergabung dalam proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Timnas maju terus pantang mundur. Dengarkan rakyatmu